Halo, malam. Suara saya jelas ya? Halo Kak Fitro, ini tadi siang saya udah bacain ya yang kapan hamil. Halo Kak Hanayati, kapan bisa menikah? Apakah sekarang udah punya pasangan Kak Hanayati? Tolong diketik ya. Oke, untuk Kak Nanda Regita, bisa dilihat kapan hamil. Oke, Kak Nanda Regita. Oke, Kak Nanda Regita, kapan hamil? Karena penantian sudah 1 tahun ya. Oke, kita lihat Kak Nanda Regita bantu fokus. Coba kita lihat potensi untuk hamilnya. Penantian sudah 1 tahun. Kapan bisa hamil ya Kak Nanda Regita? Oke, ini akan ada kestabilan ya pencapaian bisa di tahun depan ya. Ketika energi Aries itu di Maret sampai April ya. Oke, Kak Nanda Regita semangat ya. Halo, thank you Kak Suci. Oke, kemudian kita ke Kak Rita. Kak Rita kapan hamil? Kapan bisa hamil? Oke, untuk Kak Rita kapan bisa hamil? Untuk Kak Rita kapan bisa hamil? Ace of Cup ini bisa dalam waktu dekat ya Kak ya, bisa dalam 1 bulan bahkan ya. Oke, Kak Fitro yang tadi soal hamil saya udah bacain, saya bacakan sekarang yang keuangan ya, keuangan keluarga Laili dan Dawam. Keuangan keluarga Laili dan Dawam. Keuangan keluarga Laili dan Dawam. Keuangannya. Nah, di sini ada keseimbangan, ada perayaan kemenangan. Nah, di sini harus ada kesabaran juga. Kenapa? Karena rencana-rencana jangka panjangnya ini tidak bisa berjalan dengan sempurna ya. Jadi di sini butuh kesabaran. Coba rencanakan jangka jangka pendek yang lebih mudah dicapai dulu, nanti baru di setel untuk jangka panjang ya. Begitu ya Kak Fitro. Kehidupan setelah menikah. Oke, kehidupan setelah menikah. Tadi yang namanya siapa tadi ya? Oke. Oke, tuh Kak Tuk Tari dulu ya. Karena pertanyaan yang tadi mau saya bacain sudah lompat. Oke, rezeki dan kesehatan Kak Tuk Tari. Oke, rezekinya ke depan ya. Rezeki ke depannya. Nah, di sini diminta untuk kakak harus mengambil keputusan yang tegas terhadap masa depan kakak. Jangan terlalu banyak ketakutan. Jadi, kalau kakak ingin berbisnis ataupun ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi ataupun rezeki, kakak harus tegas ya, jangan ragu-ragu. Bahkan ini kalau ada ketakutan itu juga harus disingkirkan. Buatlah transformasi besar-besaran dalam diri kakak ya. Harus berubah, harus keluar dari zona nyaman ya, biar rezekinya itu lancar. Nah, untuk kesehatan Kak Tuk Tari, oke, di sini jangan banyak berdiam diri ya, mungkin lebih banyak bergerak ya. Bisa juga untuk jalan-jalan refreshing keluar ya. Oke, Debri 93, Asmara Debri 93. Orang yang disuka nggak peka kalau eh, Debri suka sama dia. Oke, orang yang disuka nggak peka dengan Debri. Oke, nggak peka kalau untuk masalah ini
kayaknya memang harus gerak duluan ya, karena dia juga atau dia bisa mendengar dari orang lain ya, bahwasanya kamu itu suka dengan dia baru bisa. Jadi di sini kalau saya lihat asmara ke depannya juga ada 5 tongkat. Ini ceritanya ada perbedaan pendapat di antara kalian berdua kalau bersama, ya. Jadi ini yang harus diwaspadai ya. Oke, sekarang saya akan random ya. Oke, untuk Kak Julia Leo, 3 bulan terakhir ini apakah ada kabar baik untuk kakak? Oke. 3 bulan terakhir apakah ada kabar baik untuk Julia Leo? So of Cups ini ada cerita komitmen. Jadi kalau kakak udah berpasangan, ini akan bisa naik ke status yang lebih lanjut ya, jenjangnya lebih tinggi. Oke, rencana-rencananya itu berjalan dengan baik ya. Jadi kalau ini ada suatu perencanaan untuk bisa keluar kota, ini akan sangat baik ya, karena ada peluang besar ya untuk bisa keluar kota atau melakukan perjalanan-perjalanan. Oke, Cici Panda, apakah tahun ini bisa hamil? Apakah tahun ini bisa hamil? Page of Pentacles. Oke, ada kemungkinan tahun ini bisa hamil ya, Kak Cici Panda. Oke, saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan random ya. Saya tadi ada janji satu teman. Oke. Halo. Oke, Kak Nursia. Kehidupan setelah menikah kayak gimana? Oke, Kak Nursia, kehidupan setelah menikah kayak gimana? Kehidupan setelah menikah untuk Kak Nursia ya. Oke, ini yang harus diwaspadai setelah menikah, jangan sampai orang masa lalu itu masuk ke hubungan ini ya. Jadi yang mantan-mantan itu ditinggalin ya Kak Nursia, baru bisa maju bersama-sama dengan pasangan. Oke, cerita masa lalu itu dilupain aja. Momen-momen yang sudah lewat itu dilupakan agar bisa maju bersama-sama dengan pasangan ya. Kak Jovan, Kak Jovan ya, hubungan dengan suami bagaimana? Oke, untuk Kak Jovan, Jovan Kahih, hubungan dengan suami bagaimana? Keuangannya seharusnya bagus, karena ini King of Pentacles. Cuma di sini saya lihat untuk hubungan ini, ada pihak ketiga yang bisa masuk dalam hubungan ini ya. Nah, cobalah ini berpikir dan bertindak dengan bijaksana. Jikalau mungkin ada pihak yang mencoba untuk mengganggu, ini bisa dibicarakan dengan pasangan. Atau mungkin kalau ada pihak ketiga yang mulai masuk untuk kakak ya, kakak yang harus segera menolak ya, karena ini nanti bisa mengacaukan hubungan rumah tangga. Oke, begitu ya. Kalau untuk usaha yang cocok itu harus apa ya, di sesi konsultasi pribadi ya. Oke, ini apa ini? Ex Captain America. Halo. Kira-kira dapat kerja kah? Kira-kira kapan dapat kerja untuk Captain America? Eight of Pentacles. Nah, ini kalau ada usaha ya, seharusnya ini cepat sekali dapat pekerjaan.
Nah, ini pekerjaan ada dalam genggaman mungkin di akhir tahun ini ya, di akhir tahun ini Desember sampai Januari. Oke, semangat ya Kak ya. Osi kapan hamil? Oke, untuk Osi kapan hamil? Ops. Osi kapan hamil ya? Oke, Osi kapan hamil? Wah, cut semua. Ini peluang paling dekatnya ini di November ini ya, November sampai Desember. Ketika energi Merkuri ketemu dengan Sagittarius ya. Jadi ini ada peluang kuat di akhir bulan November sampai Desember ya. Oke, untuk Egi ya, kapan hamil? Oke, untuk Egi. Untuk Egi, kapan hamil ya? Untuk Enggi, kapan hamil? Enggi, kapan hamil? Oke, di sini kapan hamil ini ada cerita. Sebenarnya untuk kartu Justice sendiri ini masanya bukan singkat ya, masih lama ya. Nah, ini kalau betul-betul menginginkan anak ya, ada cerita maybe di bulan Cancer ya, tahun depan ya, itu energinya. Nah, ketika ini apalagi ada Venus ya, Venus itu kan membawa cinta, keberkahan, dan bahkan di kartu tarot di Empress itu sendiri, seorang wanita yang mengandung itu adalah dinaungi planet Venus. Nah, ketika Venus masuk ke Cancer ya, bertamu di rumah Cancer, ini bisa di bulan Juni sampai Juli ya. Oke, di tahun depan. Oke, semangat ya Kak Enggi. Semoga keinginannya cepat terkabul. Nah, oke, Benny Saputra. Oke, halo Kak Benny Saputra 28. Akhirnya ketemu di sini ya. Karena kesalahan teknis, ini memang malam ini saya nggak bisa live di YouTube, mungkin besok ya. Oke, karir untuk kedepannya apakah bisa sukses? Apakah bisa jadi kapten di kapal? Oke, apakah bisa jadi kapten di kapal? The Sun ini akan ada hal yang positif ya yang terjadi. Nah, mungkin ketika sudah tercapai, ini mungkin untuk kakak ini agak lelah ya, karena sendirian itu berjuang, sendirian itu harus mengerjakan semuanya, karena tanggung jawabnya itu juga semakin besar. Oke, begitu Kak Benny. Bahkan ada ujian-ujian ya di ketika menjadi seorang kapten kapal ya. Nah, karir kedepannya, oke. Nah, kalau kakak memang menginginkan untuk menjadi kapten kapal, kakak harus siap dengan tanggung jawab ini, harus rela untuk berkorban. Jadi, ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjadi seorang atasan ya di kapal. Ya, tapi peluangnya itu sangat besar ya, karena ada The Sun, ini sangat positif sekali untuk bisa meroket karirnya, oke? Begitu ya Kak Benny Saputra ya, semoga membantu ya. Oke, Kak Elsa Sutadi, gimana hubungan dengan suami? Kak Elsa Sutadi, gimana hubungan dengan suami? Kak Elsa Sutadi, gimana hubungan dengan suami? Wow, oke. Saya lihat di sini ya, kakak sudah mulai merencanakan ya, ada perpisahan di sini. Kakak mulai berpikir untuk divorce. Karena sebenarnya di sini sudah sangat jenuh ya. Tapi saya lihat di sini sebenarnya pernikahan ini masih bisa diselamatkan, masih bisa bertahan, Kak. Jadi ini adalah fase di mana kakak dan suami itu sudah sama-sama jenuh dan kakak sendiri sepertinya memutuskan untuk mau bergerak maju ya. Tapi di sini masih ada kartu 10 koin yang ceritanya kebahagiaan berkeluarga bahkan berkelimpahan. Jadi di sini ke depannya masih ada harapan untuk hubungan ini ya Kak Elsa ya. Oke, begitu ya.
Halo Kak Suci. Oke, Bunga Dian Kurniati. Apakah usaha suami bisa berhasil? Oke, Kak Bunga bantu saya fokus ya ke kartu saya. Apakah usaha suami bisa berhasil? Oke, Five of Wands ini ceritanya usahanya ini banyak sekali pertentangan ya. Ada pihak-pihak yang selalu bersitegang dengan suami. Kalau diceritakan soal materi, di sini ada materi ya, tapi belum bisa berkembang sepenuhnya. Jadi ada uang di tangan, tapi nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, masih harus banyak kerja keras ya dalam usaha ini ya, Kak ya. Jadi ini uang ada di tangan, tapi belum bisa begitu berkembang. Banyak juga kalau kakak yang membantu dia, ini mungkin ada dua otak yang bekerja di sini, tapi saling berbeda pendapat terus ya. Jadi akhirnya bertengkar terus dalam dalam bisnis ini. Di sini harus banyak usaha dulu, banyak effort dulu ya. Oke, semangat ya untuk suaminya. Oke, untuk Ramadan. Apakah bisa lewat PNS tahun ini? Ramadan. Apakah bisa lewat PNS tahun ini? Masih perlu kerja keras ya Kak ya. Ini peluangnya masih setengah-setengah. Jadi ini masih harus banyak usaha ya untuk bisa lewat PNS tahun ini ya Kak Ramadan ya. Muhammad Arif, apakah bisa jadi karyawan tetap di tempat kerja? Apakah bisa jadi karyawan tetap di tempat kerja? Oke, Muhammad Arif, apakah bisa jadi karyawan tetap di tempat kerja? Eight of Pentacles, ini The Tower. Satu, harus ada usaha yang keras ya. Di sini ada The Tower yang ceritanya keegoisan. Nah, ini yang harus dikalahkan dulu ya Kak. Satu, ini adalah keegoisan, jadi harus mendengarkan pendapat dari orang lain yang bisa menjadi penilaian dari atasan ya. Kemudian di sini juga harus ada usaha dan kemudian karakternya itu harus bisa belajar dan bisa bersama selaras dengan orang lain ya. Nah, di sini kalau bisa seperti itu, berusaha dan bisa selaras dengan orang-orang yang di sana, maka peluang untuk menjadi karyawan tetap ini sangat besar ya. Bahkan ini bisa terjadi di Maret sampai April tahun depan. Oke? Begitu ya, Kak ya. Oke, untuk Kak Hamis Sato Nasri. Apakah mantan masih sayang? Oke, Kak Hamis. Kak Hamis Sato Nasri, apakah mantan masih sayang Kakak? Kalau saya lihat di sini, maaf ya Kak ya, sepertinya dia udah move on dan dia sudah ada yang lain dalam kehidupan dia ya. Jadi Kakak juga harus move on, jangan terus-menerus teringat dengan si mantan ya. Oke, begitu ya Kak ya. Oke, untuk Nei 042, apakah bulan apa Ani terbang ke Polandia? Oke. Nei 042, bulan apa Ani terbang ke Polandia? Oke, kita lihat potensi kuatnya ya. Bulan apa Ani terbang ke Polandia?
Sebenarnya kalau di sini ya, kalau kakak memang menginginkan, ini ada Page of Cup ya, Ne 042. Di sini sebenarnya kalau memang suka, itu kapan aja bisa pergi sih. Nah, energinya itu kuatnya di kapan? Di bulan Desember atau di bulan Januari. Jadi di akhir tahun atau di awal tahun. Ini ketika Mars di Capricorn, energinya ini sangat agresif ya untuk bisa melangkah. Jadi bisa di akhir tahun atau di awal tahun ya. Oke? Untuk Ne 042 ya. Semoga membantu. Oke. Untuk Kak Maumatan, mau dibacain apa nih Kak? Saya nggak ngerti untuk asmara maksudnya kenapa ini? Dengan pasangan kah atau masih single kah? Oke, Kak Fatmawati, hubungan dengan suami. Fatmawati 708. Fatmawati 708. Hubungan dengan suami bagaimana? Oke, hubungan dengan suami bagaimana ya? Kak Fatmawati. Oke, di sini ada Four of Pentacles yang ceritanya dalam hubungan ini ada salah satu yang sangat posesif. Nah, muncul the Fool ini artinya apa? Dalam hubungan suami istri ini jangan terlalu terikat. Kamu juga jangan terlalu terikat dengan suami atau suami juga jangan terlalu posesif sama kamu. Jadi ini ada cerita the Fool yang harusnya kalau bisa saling percaya ya, hubungan ini lebih bebas, maka ini bahkan lebih bisa berkembang. Jadi hubungan dengan suami ya ke depannya itu diharapkan kalau bisa itu cenderung itu bisa lebih saling mempercayai ya. Lebih santai, lebih bebas. Kemudian juga mungkin ya bersama-sama dengan suami itu jangan terus di situasi atau kondisi yang sama sehingga jenuh. Kalau bisa ya mulailah berdua itu uh, menikmati hobi yang baru ya atau jalan-jalan ke tempat lain yang mungkin lebih menyegarkan dalam hubungan ini. Oke, begitu ya Pak Mawati. Halo Kak Suciarova. Hai Kak Suciarova. Halo Kak, apa Kakak kabar? tahu, kakak orang pertama yang saya naikin loh dalam Wow. beberapa bulan. Ya, kenapa saya nggak naikin? Biasanya itu ya karena tidak cukup waktu, kemudian banyak pertanyaan masuk yang saya pengen ini sebenarnya pengen bantu lebih banyak ya. Kalau naik kan lebih ini singkat lagi waktunya kan. Oke, Kak Sucia pengen tanya apa? Hubungan sama pasangan kan udah pacar 7 tahun, terus sama karir sama rezeki tahun ini Mbak. Hubungan yang paling genting itu yang mana, Kak? Hubungan Yang paling soal lagi genting. kelahi juga. Ini dengan pasangan ya? Pacar Iya, ya? Pacar ya berarti ya? iya. Oke. Kakak bayangkan si dia, bayangin si dia. Hubungan kedepannya bagaimana dengan pasangan ya? Oke, fokus ya. Hubungan kedepannya dengan pasangan. Kak Suciarofa, hubungan kedepannya dengan pasangan. Oke, saya lihat di sini apakah berantemnya ini karena banyak rahasia-rahasia yang mungkin ini ya, ketahuan ya. Mungkin saling nggak terbuka di sini karena ini ada High Priestess. Kemudian juga eh, terlalu banyak keinginan yang akhirnya nggak terpenuhi dalam hubungan ini. Jadi mungkin kakak merasa dia banyak berhasil dari kakak, atau dia yang merasa kakak banyak menyembunyikan sesuatu dari dia. Makanya akhirnya ya jadi
masalahnya itu terus-menerus seperti itu, terjadi, kembali terjadi, berulang, berulang, berulang. Nah, kalau ini nggak diberesin ya, Kak, saya lihat ya, Kak Suciarova ini bisa akhirnya berpisah dengan pasangan. Karena ini adalah kartu Eight of Cups, kartu yang meninggalkan hubungan. Tapi ada sih Saya lihat. ada rencana tahun depan tuh untuk nikah sih, Mbak. Oke. Kemudian, apakah sudah ini? Nah, ini Eight of Cup ini adalah orang yang meninggalkan cup ya, pialanya itu. Jadi, dia adalah orang yang akhirnya meninggalkan karena udah capek ya, udah lelah. Jadi akhirnya dia meninggalkan semuanya gitu loh. Nggak mau lagi gitu. Nggak mau lagi, hubungannya udah capek. Nah, bisa nanti terjadi seperti itu. Berarti Oke, tahun jadi depan. ini kakak pengen tanya untuk tahun depan apakah bisa jadi menikah, begitu ya? Iya. Oke, kakak bayangkan si dia ya. Apakah tahun depan bisa jadi menikah? Oke, apakah tahun depan bisa jadi menikah? Oke, bayangkan si dia, bantu fokus ya kak ya. Apakah bisa jadi menikah? Oke, saya kasih kakak pilih salah satu kartu, mau yang mana? Tengah. Tengah ya kak ya. Nah, of Pentacles ini masih banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi di sini kesatria yang menunggang kuda ini kudanya mau melangkah tapi banyak pertimbangan. Mungkin dari segi materi, mungkin dari banyak faktor ya yang membuat hubungan ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Begitu, Kak. Mm-mm. Jadi ini harus banyak dibicarakan dulu ya dengan pasangannya ya, Kak Suci ya. Oke, tadi kakak pengen tanya apa lagi? Rezeki dan karir juga. Rezeki dan karir kakak ya. Iya. Boleh tahu kakak tanggal lahirnya berapa? 3 Sebentar Maret. ya, sambil kertas. Ups. Tahunnya berapa, Kak? 94. 3 Maret 1994. Ini bisnis atau apa, Kak? Saya kan agent travel sama ini sih jasa buka-buka jasa gitu. Oke, Ada berarti di bisnis jasa ya. Ini cocok dengan kakak sih, karena kakak adalah akar dua. Jadi akar dua itu adalah eh, orang yang sangat cocok untuk membuka bisnis usaha atau bisnis jaringan ataupun MLM ya. Itu cocok dengan kakak karena sama-sama air. Paling oke-nya itu kakak di unsur api. Di restoran juga bagus. Di masakan, di makanan itu juga bagus untuk kakak. Nah, coba kita lihat untuk ke depannya bisnis ini bagaimana ya. Agent travel, oke. Itu Kak Suciarova untuk bisnis travelnya bagaimana ya. Oke, ini mau pilih yang mana, Kak? kanan Kak. Five of Swords. Ini ada cerita kakak harus pandai mengambil peluang. Jadi kalau kakak kehilangan peluang, kakak jadi pihak yang ini kalah. Dan hati-hati ya, kalau 5 pedang keluar, itu kakak jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian kakak orangnya agak boros ya, saya lihat ya. Iya Kak. Ya, jadi uang kakak itu begitu datang langsung habis, begitu masuk habis gitu. Jadi kalau bisa uang kakak itu dikunci, mungkin bisa beli aset ya, beli aset, beli emas atau mungkin bisa untuk ya lama-lama untuk KPR juga bisa. Nah, itu kan bisa menjadi aset untuk kakak daripada uang itu di tabungan, akhirnya itu cepat habis. Uang kakak nggak boleh di tabungan, kalau bisa itu di deposito atau di itu ya, di di tempat-tempat yang bisa dikunci untuk jangka panjang. Jadi uangnya itu nggak cepat cepat keluar. Karena kakak nggak tahan untuk kalau untuk belanja. Lebih Udah boros kalah. orangnya.
gatel tangannya, Heeh. Mbak. Iya, iya. Nanti kalau lihat-lihat online nggak tahan kan, pengen pengen itu. Jadi itu aja sih kalau pesan dari saya, Kak Suciaropa. Kesehatan sekali lagi boleh, Mbak? Kesehatan, Mbak. Kesehatan kakak saya mau katakan satu hal ya dari angka kakak saya lihat kakak bisa ini nggak bisa mengalami seperti ini nggak gangguan kecemasan terlalu cemas terlalu depresi jadi di sini yang harus diperhatikan jadi sebenarnya di sini bukan masalah di fisik kakak tapi ada di pikiran ini harus hati-hati sekali ya karena ini nanti kalau kecemasannya sudah berlebihan kakak itu bisa sampai mencari obat penenang karena kesusahan tidur atau terlalu banyak pikiran. Jadi ini mungkin yang harus kakak waspadai. Jangan sampai itu mengganggu kehidupan kakak. Karena makin lama ya, makin dewasa kakak semakin banyak pikiran. Jadi mungkin pikiran orang itu mungkin untuk tahun depan kakak udah mikirnya 10 tahun, 20 tahun kemudian, terlalu lama. Jadi hidup kita itu nggak bisa, memang kita harus buat rencana jangka panjang ya, tapi untuk kakak, kakak jangan berpikir terlalu banyak, nanti lama-lama itu kakak jadi depresi, depresi dan bahkan bisa mencari obat penenang. Itu aja yang bisa saya sampaikan ke kakak ya. Oke, Begitu makasih ya kak. Kakak. Yuk, sip. Sehat Oke, sukses selalu. terus ya. Ya, Oke, sehat selalu. iya ya, Itu. sehat selalu. Yuk, 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 sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya belum pernah ini ya, connect ke teman-teman itu yang baru pertama kali. Oke, Aprodit. Halo, Devi single, asmara ke depannya. Kita lihat ya, apakah Devi bisa, kapan Devi bisa ada, kapan Devi bisa ketemu jodoh. Oke, untuk Devi yang lagi single, kapan bisa ketemu jodoh? Oke, Three of Wands ini adalah cerita yang lalu sudah berlalu ditinggalkan ya. Mungkin oke, nanti akan ada ketemu dengan King of Cups ini. Nah, si King ini adalah orang yang sangat romantis. Dia orangnya itu sangat sensitif juga sih sebenarnya ya. Nah, The Chariot itu ada kartu pernikahan di sini yang sangat kuat di bulan Cancer ya. Nah, pernikahannya itu bisa dalam waktu berapa lama? Antara 1 sampai 7 tahun sih sebenarnya ya. 1 sampai 7 tahun, dalam 7 tahun ini, tapi mungkin nggak segitu lama, cuma potensinya itu 1 sampai 7 tahun dan lebih kuatnya itu ketika di bulan Cancer ya. Jadi untuk kedepannya, asmara kedepannya itu nanti bisa ketemu dengan si King ini, tapi kakak juga harus bisa melepaskan masa lalu ya. Yang lalu itu biarkan berlalu, jangan lagi diingat-ingat agar bisa menarik orang yang cocok untuk kakak ya. Halo, suara saya jelas? Oke, sudah jelas ya. Oke, aku Leo. Kapan jodoh Evi datang ya? Oke, kapan jodoh Evi datang? Halo Kak Lasri Elizabeth. Thank you gift-nya. Kapan jodoh Evi datang ya? Oke, kapan jodoh Evi datang? Nah, ini sebenarnya semua ini tergantung dari kakak. Kalau kartu The Hangman itu keluar, artinya Kak Evi itu harus melakukan perubahan dari dalam diri sendiri. Bisa untuk kedepannya kakak lebih ini ya, eh, lebih banyak mengenal orang-orang baru atau hal-hal yang biasanya kakak nggak lakukan, ini mungkin harus dilakukan. Contoh, mungkin biasanya kakak nggak suka dijodohin orang atau dikenalin dengan orang-orang baru. Nah,
Kalau sekarang, cobalah untuk membuka diri ya ke orang baru. Jadi The Hangman ini adalah cerita kakak harus melakukan perubahan ya, keluar dari zona nyaman kakak. Oke, baru bisa bertemu dengan jodohnya. Oke, kita ke. Halo Kak Pancawati. STTS Wahyu, ciri-ciri jodoh Wahyu. Oke. Untuk Kak Wahyu bantu fokus ya, ciri-ciri jodohnya. Dia orangnya itu sangat suka bekerja keras ya. Nah, sebenarnya dia banyak yang suka sih, tapi dia nggak sembarangan milih. Dia nggak sembarangan itu mau menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kalau dia udah cinta sama seseorang, dia orang itu maunya berkorban demi orang yang dia sayangi ya. Oke, itu ciri-ciri jodoh dari Wahyu ya. Nah, Kak Pancawati ingin menanyakan hubungan ke depan Andrew dan Panca. Hubungan ke depan Andrew dan Panca. Oke, Pancawati, hubungan ke depannya Andrew dan Panca. The Magician ini adalah cerita ya. Di dalam hubungan ini, pertama sekali ya, hubungannya itu begitu semangat, cintanya itu begitu besar ya, kelihatannya itu begitu wow. Tapi lama-kelamaan, ya namanya juga seperti pesulap, pertunjukannya itu harus berakhir. Jadi ini ada cerita, hubungan ini pertamanya itu begitu mengesankan, tapi lama-kelamaan akhirnya lah makin lama makin dingin. Nah, pada akhirnya Kak Panca harus mengambil keputusan apakah hubungan ini layak dipertahankan atau tidak. Dan ini ada cerita Nine of Swords yang artinya ketakutan. Nah, di sini ada cerita bahwasanya sebenarnya kakak sudah banyak berpikir ya dalam hubungan ini. Jadi sudah saatnya kakak untuk berpikir jernih. Seharusnya ini hubungan yang kalau membahagiakan tentunya kakak nggak banyak pikiran ya. Karena 9 Swords ini ceritanya adalah begitu banyak kelelahan dalam hubungan ini sehingga kalau malam pun ini rasanya susah tidur ya. Queen of Swords ini artinya kakak harus segera mengambil langkah ke depan. Sebaiknya hubungan ini bagaimana? Oke, begitu ya. Halo Kak Mindau. Oke, Kak Dia Fitriani Dewi. Apakah ada peluang hamil di bulan ini? Oh, ya ya ya. Ini ada peluang hamil ya. Oke, muncul The High Priestess ini ada peluang hamil yang kuat ya. Oke, di bulan ini. Oke, semangat ya Kak ya. Kak Tija, Halipah masih ada jodoh nggak? Oke, Halipah masih ada jodoh nggak? Oke, Halipah masih ada jodoh atau tidak? Wheel of Fortune ada Kak. Jadi kakak nggak usah khawatir ya. Masih banyak jodohnya itu ke depan. Kakak tinggal pilih-pilih itu ya. Nanti kalau kebingungan kakak konsultasi pribadi dengan saya ya. Saya akan bacain tanggal lahirnya mana yang lebih cocok untuk kakak. Oke? Oke, Kak Nur Eits. Oke, lompat pertanyaannya ya. Halo, Kak Fatia ya. Hai, Kak Lasri Elizabeth. Pesan semesta untuk Kak Lasri Elizabeth. Oke. Sebentar ya, Kak ya. Mungkin saya 3 pertanyaan lagi ya. Sudah mau off ya. Keterbatasan waktu sih. Lasri Elizabeth. Pesan semesta untuk Kak Lasri Elizabeth. Pesan semesta untuk Kak Lasri Elizabeth. Oke, di sini tidak ada kebahagiaan di dalam hati yang penuh amarah. Jadi Kak Lasri Elizabeth, forgiveness ini artinya memaafkan. Nah, memaafkan ini sebenarnya 2 hal ya Kak ya. Bisa memaafkan orang lain, tapi juga jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri. Jadi ingat, berbicara ke dalam hati, ke perasaannya itu kakak bisa berbicara di depan cermin juga, bahwasanya, halo saya adalah Lasri, saya memaafkan kamu, saya mencintai kamu, dan kakak berbicara yang positif ya.
Saya selama ini mengabaikan kamu karena eh, saya terlalu berpikir banyak untuk orang lain tapi tidak untuk diri sendiri. Jadi saya memaafkan diri saya sendiri. Mungkin selama ini kakak sudah banyak berkorban untuk orang lain tapi tidak dihargai dan kakak mengorbankan diri sendiri tanpa mempedulikan perasaan kakak. Padahal sebenarnya kakak sudah capek, sudah banyak kesedihan. Nah, di sini kakak diminta untuk memaafkan orang lain tapi jangan lupa juga untuk memaafkan diri sendiri ya, Kak Lasri Elizabeth. Oke, kita ke. Halo Kak Mindau, tadi ada kasih saya gift banyak ya. Saya nggak tahu ini. Oke, ada pertanyaan yang terlompat terus ya ketika saya pengen bacain itu kenapa ya? Apakah memang TikTok seperti itu? Oke, untuk kakak ini ya. Kak Mindau dan Kak Alfia, saya nggak nampak pertanyaan kakak ya. Saya belum ketemu pertanyaan kakak. Maaf ya kalau nggak ketemu saya nggak bisa bacain nih. Kak Enda Manulang. Oke, Kak Enda Manulang bantu fokus ya untuk karir yang sekarang. Untuk karir yang sekarang itu bagaimana? Oke, The Chariot disuruh kakak untuk maju terus tanpa melihat kanan kiri, nggak usah dengarkan kanan kiri. Nah, ini ada the word lagi yang sangat bagus ya. Akan ada suatu masa yang eh, awal baru, tapi ini harus hati-hati ya. Jangan terlalu banyak perencanaan-perencanaan yang tidak perlu ya. Fokus aja dengan yang sekarang, oke? Kakak maju tapi dengan genggam hargai saat-saat sekarang. Artinya apa? Pekerjaan sekarang itu dihargai ya. Dihargai akan ada hal-hal yang positif ke depannya untuk kakak ya. Oke. Hubungan Wati dengan Rian Eka Putra, apakah dia serius sampai bisa ke jenjang pernikahan? Wati dan Rian Eka Putra. Wati dan Rian Eka Putra. Seven of Swords. Ini masih harus banyak usaha ya dalam ini ya. Dalam hubungan ini kalau untuk ke pernikahan sepertinya masih belum ya Kak ya. Masih harus banyak yang dijajaki dalam hubungan ini ya. Kak Mindao. Hubungan rumah tangga kakak ya. Oke, rumah tangga kak. Rumah tangga Mindau dan suami ya. Kak Mindau dan suami rumah tangganya bagaimana? Oke, ini sudah banyak masalah yang terjadi ya di masa lalu. Harus komitmen ya. Ingat kembali komitmen kenapa kalian berumah tangga begitu ya Kak ya. Harus diingat kembali. Nah, satu, istirahatlah dari masalah-masalah yang sudah mengganggu selama ini ya. Tapi bukan berarti tidak diperbaiki. Ya, ini tetap harus diperbaiki. Kemudian yang paling penting ini adalah komitmennya. Apakah si suami berkomitmen dengan kakak atau kakak berkomitmen dengan suami? Nah, ini salah satu aja ya, melanggar komitmen ini, maka rumah tangga ini susah untuk bertahan. Jadi harus sama-sama menjaga komitmen, tidak bisa hanya satu orang. Kedepannya, kalau komitmen bisa dijaga, ini akan ada Ten of Cups ya, 10 Cups ini adalah cerita kebahagiaan dalam berumah tangga. Oke, untuk karirnya, untuk Kak Mindal,
Five of Pentacles. Ini untuk karirnya mungkin lagi agak banyak ujian ya kak ya, banyak tantangan. Jadi fokus ke diri kakak dulu, jangan mencampuri pekerjaan orang lain ya. Di sini diminta untuk fokus dengan pekerjaan kakak sendiri. Oke, begitu ya Kak Mindao ya. Oke, satu lagi ya saya ingin bacain sebelum saya off ya. Kak Alfia Gita, hubungan asmara dengan pasangan. Kak Alfia Gita, hubungan asmara dengan pasangan. Ini sebenarnya dengan pasangan ya, hubungannya sebenarnya saling mencintai, cuma karena emosi menjadi labil. Jadi harus sama-sama menenangkan diri dulu, karena kalau enggak, hubungan ini enggak jalan kemana-mana. Hubungan ini terus berjalan di tempat, ya. Begitu ya Kak Alfia Gita ya. Oh ya, sorry, ini ada keuangan lagi ya. Untuk keuangan Kak Alfia Gita, Kak Alfia Gita. Harus pandai memilih investasi ya. Jangan sembarangan masuk investasi. Nah, keuangannya ini mungkin bisa dapat banyak bisnis ya dari orang-orang dekat. Bisa jadi orang-orang dekat itu memberi dukungan, atau bisa jadi ya ini mendapatkan warisan. Jadi ini ada cerita mendapatkan warisan ke depannya. Oke, Kak Alfia Gita ya. Oke, saya sudah mau off, tapi untuk pertanyaan dari Kak apa tadi ya, gak ketemu. Jadi untuk malam ini saya off dulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di live-live besok ya. Oke, begitu ya. Oke, untuk yang sudah nyawer, yang memberi gift ke saya ucapkan terima kasih, dan saya harapkan semua teman-teman di sini sehat selalu, banyak rezekinya ya. Semoga semua lancar dan semuanya bisa ini ya, ketemu lagi berjodoh di live berikutnya. Oke? Begitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk malam ini. Bye-bye.